meninggal karena serangan jantung. Nah ini ya, hati-hati. Nah kemudian, kalau bisa habis makan ya, sama seperti edukasi sebelumnya, habis makan bergerak ya, jalan 10-15 menit. Nah kemudian terakhir, filter minuman ya, hati-hati, batasi kopi, teh pekat ya, soda yang bisa memicu asam lambung. Oke. Nah ini ideal ya, oke nggak apa-apa, ideal. Sebenarnya kawan-kawan tuh udah pandai ya untuk menemukan ideal, udah pandai, udah tahu ya. Cuma ada beberapa yang saya sampaikan, yang penting-penting saja ya. Nah ini santan swab boleh, nggak terlalu saya bahas ya. Opor ayam dengan santan swab, nah ini tekniknya nggak apa-apa ya sob. Nah banyakin makan yang berkuah ya, yang bening-bening boleh. Lanjut aja. Nah ini kawan-kawan, fase ini saya terangkan ya. Fase ini kawan-kawan pas pada saat lonjakan ini rutin terjadi, tapi kawan-kawan kontrol. Nah kemudian alhamdulillah kita nanti ada puasa Syawal, jadi kita kembalikan lagi. Nah kemarin itu karena memang kita harus berkunjung, kemudian silaturahmi, kemudian pasti disuguhi makan, itu terjadi lonjakan. Nah kawan-kawan kembalikan kecerdasan kita dengan kita puasa Syawal. Nah puasa Syawal kembali ke cerdas lagi ya, itu penting ya, sehingga usaha kita pas pada saat bulan puasa kemarin untuk membuat sel-sel kita lebih survival mode, lebih efektif, lebih efisien, selnya itu lebih awet muda, ya dikembalikan lagi. Nah ini ya, dengan puasa Syawal. Kalau bisa berlanjut terus. Nah kalau misalnya perubahan pola hidup itu biasanya terjadi homeostasis itu kurang lebih 2 bulan ya, 60 hari. Kalau kawan-kawan bisa menjaga kualitas atau pola hidup kita yang baik itu 60 hari, insya Allah sudah jadi kebiasaan, nggak perlu usaha lebih keras lagi, jadi karena sudah terjadi habit ya, kebiasaan. Nah ini sama ya, konsumsi ya pagi ya, kita tenangkan ya, jangan langsung makan besar, makan berat ya, minum air putih hangat ya. Nah kemudian siang itu menyapu usus, boleh perbanyak sayur kawan-kawan ya, buah hijau ya, makanan nabati yang berserat. Nah malam hati-hati ya, malam saya sarankan kawan-kawan konsumsi probiotik ya, yogurt. Nah ini yang paling bagus. Nah kenapa saya sarankan kawan-kawan konsumsi ini Utsukushi ya, konsumsi Utsukushi ya, dimana satu saset Utsukushi sama kayak minum 1000 botol Yakult. Nah ini kawan-kawan boleh ya konsumsi Utsukushi ya, penting pada saat Lebaran ini untuk membantu ya, memperbaiki kerusakan-kerusakan, untuk menyapu ya sampah-sampah yang nempel di usus ya. Nah ini, Lebaran bukanlah ajang balas dendam pencernaan ya, melainkan perayaan rasa syukur. Nah, kemenangan sejati adalah saat kita bisa menikmati hidangan bersama keluarga dengan porsi yang bijak, ya, makanan yang cerdas dan transisi yang perlahan. Jangan gurusa-gurusu, jangan balas dendam ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, ini ya. Nah, itu simple ya, simple tetapi mudah dikerjakan. Tolong kawan-kawan, di rumah sakit saat ini sangat padat gejala-gejala akut akibat kita salah makan ya, akibat salah makan ya, salah strateginya ya, kemudian pola hidupnya berantakan ya. Nah itu yang sering kita lakukan. Tapi ini saya boleh kalau ada waktu sedikit saya ada edukasi terkait stres ya, karena yang saya kebetulan pasien-pasien yang berkunjung ke klinik ya, itu rata-rata penyakit-penyakit lama ya, dan tanpa disadari itu stres. Nah stres ini kaitannya kan penting banget loh terkait pemulihan penyembuhan. Kalau kita stres ya, nah stres itu perusak dalam tubuh, kalau sakit nggak sembuh-sembuh. Nah ini penting juga edukasi terkait masalah stres, di mana stres itu perusak tubuh kita. Nah ini sudah ada azan sedikit ya. Nah jadi kita bahas sedikit ya terkait stres. Sebentar, ada azan, kita dengarkan dulu sebentar ya, izin maaf. Oke, nah hadir lagi ya. Nah ini kawan-kawan, karena kenapa? Nah ini penting juga nih, ya stres tadi kan kita bahas tuh sebelum kita berangkat menjelang puasa, ada yang stres tuh ya, ada yang nggak bisa pulang, ya ada yang nggak bisa mungkin beli-beli ya, kemudian mungkin yang lain-lain ya. Nah habis itu habis pulang keluarga sedih ya, kemudian penyakit nggak sembuh-sembuh, tadi makanan banyak. Nah ini penting ya stres ya, karena stres kawan-kawan tolong untuk pemulihan segala penyakit. Kawan-kawan harus lepaskan stres ya, kita fokus ke pengobatan ya. Kalaupun nanti biayanya nggak ada, tapi ingat kawan-kawan ya, biaya
Kalau kita sehat, biaya itu akan mudah. Nah, kalau kita sakit, nol ya. Walaupun kita maksimalkan, kalau misalnya kita sakit ya, biaya itu pun nggak bisa tergantikan. Maksudnya apa? Oke, alhamdulillah ya, ada pasien saya tidak mampu ya, karena memang selama sakitnya nggak sembuh-sembuh, kita terapi ya, stresnya kita hilangkan, kita beri terapi nutrisi, AFC, wah mahal dok, 3.750.000 misalnya. Ya, satu paketnya itu, kalau 1 bulan bisa sampai setengah bulan, ini harus 6 bulan. Wah stres dia enggak. Nah salah, ya salah kawan-kawan. Kalau kita sehat, ingat ya, kalau kita sehat, kita pulih. Ya, uang itu akan masuk lagi kawan. Tapi kalau misalnya kawan-kawan hentikan itu, tidak berusaha, kalian stop karena biaya, selesai. Nah, akhirnya apa? Tertunda, makin lama, penyakitnya makin berat. Jadi insya Allah ya, putuskan kita mau sehat, ya kita berusaha dengan bantuan AFC ya, banyak ya bantuan AFC dan sebagainya, support system, dan itu sangat banyak membantu pasien ya. Kita bahas stres. Nah, jadi jembatan kasat mata nih kawan, kan big stres ya, apalagi habis ditinggal keluarga nanti pulang mudik ya. Nah ini makan dan sakit nggak sembuh-sembuh ya, ditanya kapan nikah ya, nggak nikah ya, stres. Nah ini penting juga. Nah jadi kawan-kawan ini yang sering kawan-kawan lewati dalam pengobatan. Dok, saya ngobatin medis penyakit saya, kemudian ditambah nutrisi, alhamdulillah. Kebetulan nutrisi AFC itu juga bisa merangsang hormon dalam tubuh kita supaya stres hilang, stres berkurang, dan makanya holistik kalau terapi AFC. Cuma saya sampaikan, stres ini ya, kalau misalnya kawan-kawan sakit, stresnya juga itu harus diobatin karena kompartemennya dia dalam satu kompartemen dan tidak bisa dipisah antara psikiatri akibat penyakit yang nggak sembuh-sembuh akhirnya stres, dan penyakitnya sendiri. Nah biasanya kan ke penyakit dalam diobatin penyakitnya, nah kemudian stresnya nggak diobatin ya. Nah mungkin konsultasi, kemudian sama keluarga, kemudian sosial sistem, support system dari AFC, dan itu menjadikan suatu pengobatan lebih komprehensif. Penyakitnya hilang, stresnya juga hilang. Nah, kenapa ini? Nah, ya kita lihat di sini. Nah, ya kawan-kawan. Nah, psikosomatik, saya sering ngomong psikosomatik ya. Psiko ya, psyche itu pikiran, soma itu tubuh ya. Nah, di mana kondisi stres itu punya timbal balik ya. Stres menimbulkan penyakit, ya, salah satunya peningkatan asam lambung. Nah, sama asam lambung ya berkaitan dengan organ-organ lain juga akan merangsang saraf nih, akan naik turun. Akhirnya apa terjadi? Lingkaran setan kawan-kawan. Stres menyebabkan penyakit menyebabkan inflamasi kronis menyebabkan respon kecerdasan tubuh kita itu merangsang hormon-hormon untuk perlindungan diri, kortisol naik, dan akhirnya apa? Terjadi kerusakan terus-menerus. Sebenarnya ini suatu kecerdasan tubuh, cuma kita tidak bisa mengatasinya. Nah, mudah-mudahan di tips ini kawan-kawan bisa diadopt ya ilmunya supaya kawan-kawan paham ini. Kalau kawan-kawan stres terhadap suatu penyakit, ingat ya, nih saya ingat ya, kawan-kawan kalau penyakit kawan-kawan pikirkan, kawan-kawan stres, penyakit itu gak hilang kawan-kawan, ya penyakit gak hilang. Nah kalau misalnya gini aja, stres itu tidak merubah sesuatu, malah memperberat atau memperparah. Kalau misalnya kawan-kawan dengan stres, dengan mikir, tiba-tiba saya bisa kaya raya gitu, saya bantuin yuk pasien sini, saya bantuin mikir nih, saya bantuin stres, tiba-tiba besok langsung kaya, tiba-tiba besok langsung hilang penyakitnya. Nggak ada kawan-kawan ya. Stres kayak lingkaran setan. Jadi kawan-kawan fokus ke pengobatan ya, fokus gimana caranya saya bisa konsumsi AFC ya. Karena kenapa? Nutrisinya jelas ya, sudah ada paten fungsi dan sebagainya panjang ya. Nah itu fokus ke situ. Nah sehingga nanti kita bisa sembuh, bisa lebih cepat, konsumsinya nggak butuh banyak-banyak. Nah sehingga apa? Kita bisa berkarya, bisa bekerja, akhirnya kita bisa mencapai impian lagi. Tapi gimana kalau sakit? Ya sakit, nggak sembuh-sembuh, terus kita pikir, kita stres, akhirnya apa? Makin lama makin sakit, nggak ada solusi. Nah fokus ke solusi, salah satunya hindari stres ya, karena lingkaran setan. Oke. Nah selanjutnya, nah ini kawan-kawan kayak gunung es ya, karena ada afek dan emosi. Dok stres ya? Enggak dok, saya nggak pikiran, cuma dulu lama banget mikir panjang, akhirnya terjadi kortisol naik ya. Tanda-tandanya kawan-kawan, ini penting ya, tanda-tanda kawan-kawan itu stres lama, ini gampang. Kawan-kawan sering sesak nafas, sering nyeri dada, gampang marah ya, gampang lelah, kelelahan kronis, tidurnya susah ya, ada gangguan pencernaan ya, irritable bowel syndrome, IBS, kadang-kadang nyeri rahang, kadang-kadang rahangnya sakit, alergi ruam kulit ya, eksim, nah jantung berdebar-debar. Ini salah satu tanda fisik tersembunyi kawan-kawan mengalami stres. Nah ini penting kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan mengalami, dok saya nggak kepikiran lagi dok, nah saya nggak gini,
kadang orang nggak ngaku. Nah, kadang-kadang harus kita pancing, akhirnya nangis keluar. Ada masalah sama pasangan, ada masalah sama keluarga, sama anak dan sebagainya. Nah ini, kawan-kawan silakan ya. Nah, kalau yang akut di atas, pikiran kalau misalnya kena marah, nggak fokus misalnya. Kalau habis kena marah bos misalnya Tasya nih habis kena marah Pak Niko misalnya. Bercanda ya. Nah, langsung kacau pikiran. Nah itu sesaat. Nah, yang gunung es yang di bawah ini kawan-kawan ya. Nah, gejalanya sesak nafas, nyeri dada dan sebagainya. Nah, ini kalau kawan-kawan ada tanda itu, kawan-kawan hati-hati ada gangguan psikosomatik ya, dan itu harus dipecah. Nah ini gejala lain ya. Ini lebih lengkap lagi di kepala kawan-kawan sering sakit kepala, tegang ya, tegang kronis, akan pusing ya, migrain. Nah, itu tanda-tanda kawan-kawan itu stres ya. Mulut ya atau wajah kaku ya kadang-kadang ya, ada bruxisme ya, nyeri rahang, sakit ya. Nah, kemudian dada, sesak nafas, palpitasi ya, jantung berdebar-debar. Nah, kemudian saraf tepi ya, gampang kesemutan. Nah, jangan kira kok gampang kesemutan ya, itu stres lama, terjadi peradangan kronis ya, inflamasi kronis terus-menerus, akhirnya aliran darah nggak bagus karena pH-nya asam. Nah, kemudian kulit bisa ruam ya, bisa gatal-gatal sering ya, eksim ya, karena ada pelepasan histamin yang terus-menerus tiap saat. Nah, kemudian di pencernaan ya, ada kram ya sering ya, kemudian IBS ya, irritable bowel syndrome ya, gangguan cemas ya, ada pasien saya 9 bulan diare terus ya, didiagnosa irritable bowel syndrome, kita kupas, stres ya, kemudian pengalihannya rokok, habis itu nge-vape, udah stres nge-vape, ada zat kimianya yang tercampur ya, masuk ke pencernaan, akhirnya IBS ini pasien nggak ketemu-temu, sudah berobat ke dokter ya 5 bulan diare masih ya masih diare, sudah berobat ya 5 bulan terus masih diare. Setelah kita cek ya, kita terapi nutrisi AFC, alhamdulillah stresnya kita perbaiki ya, alhamdulillah signifikan perubahannya. Bahkan sebelumnya itu dalam saat 9 bulan itu turun 30 kilo kawan-kawan, berat badannya turun 30 kilo. Setelah kita terapi alhamdulillah sudah naik 5 kilo lebih. Nah ini ya, stresnya kita perbaiki, nutrisi, kemudian pengobatan dari dokter lanjut. Nah itu nutrisi stem cell, nutrisi sistem imun ya, perbaikan sistem imun, perbaikin probiotik di usus ya, kemudian kualitas darah, kemudian stresornya dihilangkan. Alhamdulillah itulah sempurna pengobatan ya. Buktinya tadi berobat 5 bulan ke dokter subspesialis ya, nggak ada perubahan kawan-kawan. Nah ini yang saya tekankan, di mana dasarnya kecerdasan tubuh kita, dan AFC, Subarashi Utsukushi Hikari, itu mengembalikan kecerdasan tubuh kita. Nah, tinggal kita jaga ya. Nah, kemudian di sistem kemih ada gejala atas, sering buang air nih, karena akibat simpatis, panik. Nah, sering buang air juga. Ini bukan berarti diabetes ya. Nah, kalau kawan-kawan sering kencing, hati-hati, kawan-kawan simpatisnya tinggi, kortisol tinggi, sehingga sering airnya dibuang, supaya kerja jantung bisa berkurang. Nah, ini gejala stres ya. Kemudian sistem imun. Nah, ini sistem imun orang stres ngedrop. Ya, sistem imun orang stres ususnya berantakan. Nah, ya, sehingga apa? Penyakit nggak sembuh-sembuh. Nah hasil labnya padahal bagus ya, normal dan sebagainya, tapi ada gejala tadi ya, karena stres ya, hati-hati, karena dia silent killer ya, dia nggak nampak, cuma merusak. Karena apa? Dia kronis, kecil-kecil, tapi setiap saat mengurangi regenerasi, tetapi radang kronisnya meningkat, walaupun nggak banyak, tapi setiap saat. Nah itu yang berbahaya, silent killer. Nah ini ya, ini aja langsung lucunya ini sedikit ya, nggak panjang karena nanti biar nggak ngantuk ya. Nah ini saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh, ini normal labornya, cuma stress forward, akhirnya sistem imun nggak bagus ya, gampang sakit, nyeri otot, lemas, dan gejala-gejala tadi, padahal labnya normal. Nah itulah silent killer dari stres. Walaupun sakitnya nyata, tapi dicek kok labornya normal semua dok. Nah ini dia, salah satu dari gejala stres. Nah ini tadi udah, ini kawan-kawan ya, sedikit, ini mungkin terakhir. Yes. Ini lucunya tubuh kita, cerdasnya tubuh kita ya. Nah jadi ada dua, yang atas dan yang bawah ya. Kita lihat di sini ada ancaman. Nah ancaman zaman dulu adalah misalnya ada hewan buas. Nah kemudian otak mempersiapkan. Nah jadi jantung berdegup kencang, energi gulanya dinaikkan supaya flight, supaya dia bisa lari, biar bisa kencang. Nah karena ada sistem imun yang meningkatkan gen proinflamasi ya, untuk bertahan hidup. Ini adaptif. Nah, tetapi di masa sekarang kawan-kawan nih, ya, tubuh kita bereaksi terhadap email bos ya, marah ya, seolah-olah kita sedang digigit harimau. Nah ini kawan-kawan sama, kita stres,
tubuh kita itu meningkatkan kortisol, meningkatkan simpatis, ya, meningkatkan radikal bebas, meningkatkan gula, meningkatkan tensi, meningkatkan denyut jantung yang sama, kawan-kawan. Nah, akhirnya apa? Kalau itu terjadi terus-terusan, stres, akhirnya apa? Pembuluh darah rusak, ya, kemudian pH asam, sistem imun turun, dan ini harus dipotong, ya, karena sangat merusak, ya. Nah, ini, nanti mungkin itu spillnya, Tasya, spill sedikit terkait stres, ya, mungkin next kita sesi. Dan ini stres karena erat kaitannya sama Lebaran kemarin, ditinggal, ya, ditanya siapa nikah, ya, nggak nikah ngamuk dia di kamar. Nah, itu saja mungkin kita akan bahas, ya. Alhamdulillah kawan-kawan yang masih bergabung, mudah-mudahan bermanfaat, ya, infonya. Dan kawan-kawan silakan kalau ada pertanyaan yang mau dibahas, silakan. Karena mungkin masih mudik nih, Tasya. Iya. Ini kayaknya pada masih pulang kampung nih, Dok. Masih banyak yang ini aja ada tamu masih tadi. Ya, memang masih fase-fase Lebaran, masih banyak apa-apa, Dok. Ini mungkin pertanyaan hari ini kita sedikit, karena kan penjelasan dokter hari ini tuh udah super detail banget, Dok. Dari kita bahas tentang pola makan, bahas tentang stres, tadi juga sempat nyinggung sedikit tentang kualitas tidur juga. Jadi hari ini tuh udah paket lengkap banget. Nggak apa, teman-teman, kalau misalkan masih lagi hawa-hawanya masih liburan, di minggu depan kita bisa lebih aktif lagi tanya jawabnya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau misalkan ada punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Nah, ini sih ada beberapa tadi yang komen, Dok. Ada yang tanya, Dok, kalau untuk melunturkan kue-kue Lebaran di tubuhku biar cepat gimana, Dok? Iya, ya, sama tadi statusnya, ya, polanya. Yang pertama, kawan-kawan, ya, yang pertama hangatkan usus, ya. Jadi pagi-pagi minum air putih, kemudian banyakin makan buah. Nah, kemudian sarannya, kalau misalnya nanti di tempat saudara, kalau misalnya banyak makan, kawan-kawan wajib satu tempat itu 2 gelas. Satu tempat itu 2 gelas air. Nah, terus kemudian makannya wajib dikunyah, ya. Kemudian jangan makan langsung tidur, ya. Pola makan nutrisi yang bagus, jelas, ya. Kemarin udah kita bahas pola makannya banyak sayur dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya sarankan nih, karena untuk membersihkan usus itu butuh probiotik. Nah, saya sarankan kawan-kawan konsumsi utsukushi sebelum tidur, ya, untuk membantu membersihkan. Ya, kalau mau ditambahin lagi, Dok, kemarin PR-nya banyak banget, boleh kawan-kawan konsumsi utsukushi sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Itu saran terbaik. Karena itu udah terbukti. Ya. Kalau ini pertanyaan dari saya sih, Dok. Tadi mungkin dokter ngejelasin pentingnya pola makan dan juga pentingnya regulasi stres juga. Nah, sebenarnya gimana nih, Dok, cara menyeimbangkan supaya pola makannya bisa diatur supaya setelah Lebaran ini jadi lebih baik lagi, dan supaya stres ini juga diatur jadi lebih baik lagi. Ini kan karena kan dua hal yang berbeda, ya, Dok, ya. Jadi kira-kira gimana nih, Dok, mending memperbaiki pola makan dulu atau mending memperbaiki regulasi emosi dulu, regulasi stres itu, Dok? Nah, jadi ini kawan-kawan, ya, lucunya gini, Tasya. Nah, makan itu ada hormon serotonin, ya. Pada saat kita makan itu muncul hormon serotonin entrik. Nah, serotonin entrik ini apa fungsinya? Fungsinya salah satunya juga untuk mengurangi stres. Nah, dengan makan juga kita bisa mengurangi stres. Nah, tapi hati-hati, jebakannya ada. Kalau jebakan makan berlebihan juga akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, akhirnya di dalam tubuh terjadi peradangan atau terjadi inflamasi, akhirnya memicu kortisol dan sebagainya, akhirnya juga bikin stres. Nah, jadi dua hal ini dia saling berkaitan. Itu yang pesan saya yang pertama yang saya mau sampaikan. Jadi dua hal berkaitan, ya, antara makan dan stres. Nah, jadi gimana, Dok? Mana duluan? Nah, jadi kalau bisa saling berkesinambungan dua-duanya. Ya, stres jelas, ya. Gampang stres itu salah satunya gini, ya. Ekspektasi juga kadang menimbulkan stres, ekspektasi yang berlebihan dalam diri maupun kehidupan itu juga penyebab stres. Tapi penyebab stres utama ini nomor 1 nih, kawan-kawan ingat, penyebab stres nomor 1 adalah keluarga, ya. Itu yang bikin pondasi tubuh kita keluar itu nggak kuat, itu adalah keluarga. Nah, baik orang tua, baik anak, saudara, terlebih pasangan. Nah, ini, ya, ini penting. Jadi setelah saya sarankan pada saat kawan-kawan untuk menghadapi dunia, kawan-kawan harus paham ini, karena pondasi kita, kekuatan kita, kalau keluarga bagus kita bisa menghadapi dunia. Nah, kalau kita di awal aja udah hancur,
keluar makin hancur. Jadi gimana dok? Ekspektasi terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap keluarga. Itu yang pertama kawan-kawan, tolong satu kawan-kawan, bayangkan kawan-kawan perasaan yang paling kesal, ya, pada saat mungkin saya dibohongin, saya dimarahin, saya dimarahin orang tua yang bikin saya stres. Bayangkan kawan-kawan, bayangkan itu. Habis itu apa? Dikunci, kemudian apa? Maafkan, gitu. Dimaafkan. Ya Allah, saya maafkan perlakuan orang tua saya yang mungkin marahi saya, walaupun saya nggak salah, ya, tetap saya dimarahi. Maafkan. Nah, tandanya maafkan, kita nanti akan berlinang air mata, kemudian bulu kuduk berdiri, rilis. Nah, beban ini kawan-kawan, kalau kawan-kawan tanggung terus, ya, beban ini yang walaupun ringan tapi terus menerus. Ingat ya, stres tadi itu memang kecil tapi terus menerus. Nah, akhirnya kita gampang marah, akhirnya kita gampang debar-debar, sering kencing, dan gejala-gejala itu tadi, dan itu muncul tanpa disadari, dan silent killers akan merusak tubuh kita, pola makan kita terganggu dan lain sebagainya. Itu banyak tadi ya kita bahas ya. Jadi gimana? Itu tadi, maafkan, ya, maafkan semua orang-orang yang bersalah sama kita, ya, pikirkan, kemudian maafkan. Nah, itu ya, berkurang beban, insya Allah stres bisa berkurang. Cuma jelas ya, kita sabar dan sadari. Ya, sabar jelas ya, senyum, sabar, dan sadari. Senyum, sabar, dan sadari. Sadari apa? Dengan kita stres, ya, dengan kita mikir, nggak ada yang berubah kawan-kawan. Kehidupan kita nggak berubah, kenyataan kita nggak berubah. Ya, kalau misalnya berubah kenyataan kita, boleh saya bantu mikir, ya. Tiba-tiba besok kaya, saya bantuin mikirnya. Nah, tapi tidak ada. Jadi sadari, semua akan sia-sia, pada akhirnya nanti akan merusak. Ya, jadi jadilah pribadi yang memaafkan, ya. Nah, jangan sampai kita berbuat salah ke orang. Kalau kita berbuat salah ke orang, kekunci kita. Nah, tapi kita jadi pribadi yang memaafkan, sadari bahwasanya dengan kita memaafkan, kita merilis beban kita, sehingga kita terhindar dari stres, ya, sakit kita hilang, kita bisa produktif, ya, kita juga bisa mendapatkan mungkin kekayaan, ya, impian kita, ya, kesehatan kita. Nah, kerjaan kita juga bisa lebih fokus, ya, kita nggak perlu memikirkan orang, ya, kita fokus ke diri kita, sehingga apa? Kita akan meningkat terus, kesehatan akan meningkat. Dan akhirnya, ya tadi, pola makan, kalau kita fokus ke impian, kita akan menjaga tubuh kita akan atur pola makan kita, dan kita komitmen. Nah, kalau orang stres biasanya nggak fokus nih, jadi biarin aja lah makannya, biarin aja. Tapi kalau kita sudah tadi ya, landasannya kita stresnya hilang, kita fokus ke impian, hal-hal yang detail, hal yang kecil itu bisa kita lakukan, seperti pola hidup yang bagus, kemudian pola makan, itu kita akan detail, kita akan komit dan konsisten, dan akhirnya apa? Kita sehat, impian kita juga tercapai. Jangan lupa konsumsi. Subarasi dan Fikari. Okay. Itu benar banget yang tadi di-share sama Dokter Islami, karena semua hal itu dimulai dari otak kita sendiri, teman-teman, dari mindset kita. Jadi kalau misalnya kita membangun pola pikir kita dengan positif, pasti hidup juga akan berjalan dengan lebih baik lagi, insya Allah, amin. Betul. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dok, peranan produk AFC nih dok untuk bantu memperbaiki pola makan dan pola hidup setelah lebaran, dan juga mungkin regulasi stres, gimana kira-kira peranan dari produk AFC itu? Baik ya, jadi gini kawan-kawan ya, mungkin terkait masalah materi, mungkin besok kita mungkin sesi kalau ada, mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin kita banyakin ya, supaya kawan-kawan puas nih nanti bergabung, pertanyaan kita jawabnya. Cuma memang karena waktu ya, karena mungkin saya juga nggak kontrol juga materi saya, terlalu ingin saya sampaikan banyak ya, saya mohon maaf. Nah, tetapi nanti kita akan evaluasi ya sama Tasya, supaya lebih banyak memberikan manfaat buat kawan-kawan. Tapi jelas yang pertama kawan-kawan, ingat ya, kesehatan itu holistik ya, kesehatan itu secara keseluruhan. Basicnya, core-nya antara somato, psikososial ya. Somato tubuh, psikis sosial itu interaksi kita dengan lingkungan, yang utamanya keluarga sama lingkungan ya. Nah, ini tiga-tiganya harus bagus ya, dan tiga-tiganya kawan-kawan, tiga-tiganya ada di AFC ya, tiga-tiganya ada di produk AFC ya, di sistem AFC, perusahaan AFC. Kenapa? Saya menanggalkan direktur saya karena jatuh cinta ini, produknya bagus, support sistemnya bagus ya, karena positif ya, positiveness, menghilangkan stres, dan karena support sistem tadi ya, lingkungan yang positif akan juga membantu kita jauh lebih positif ya. Oke, saya bahas dulu terkait masalah produknya ya. Subarasi Utsukushikari. Ingat ya, Subarasi itu terapi stem cell. Nah, ingat pas di Cina untuk pemulihan diabetes tipe 1 itu bisa dengan stem cell, terapi stem cell baru tahun kemarin ya. Nah, ingat, ini adalah alternatif stem cell.
Jadi maksudnya apa, Dok? Memperbaiki sel-sel yang rusak, apalagi habis puasa kemarin, sel-selnya itu dibuat lebih efektif. Ini malah makin dibantu. Sehingga apa? Proses pemulihan penyakit dan kesehatan kita diboost dengan adanya konsumsi subarasi ya, sel-sel diregenerasi. Nah, selanjutnya ingat antioksidan salah satu yang terbesar itu di subarasi. Ingat ya tadi, kalau stres terjadi peradangan kronis, ya di darah terjadi asam, radikal bebas tinggi, kemudian inflamasi itu juga banyak. Nah, itu dinetralkan kawan-kawan dengan adanya subarasi. Jadi kualitas darah itu sangat terbantu. Apalagi ingat tadi banyak kita bahas terjadi serangan stroke, terjadi serangan jantung ya, itu juga bisa dibantu dengan subarasi. Dan ingat GERD ya, proses pemulihan di lambung itu butuh regenerasi yang lama. Dengan adanya sel-sel regenerasi pemulihan dari dinding sel ya di lambung, baik di atas ya di sphincternya, di sphincter dari lambung ya, itu juga bisa cepat pulih. Nah, itu ya dengan subarasi. Dan ditambah ya kombinasi usus-usi. Ingat ya, semua penyakit awalnya dari usus ya, karena 70% sistem imun itu dihabiskan di usus. Dengan mengkonsumsi probiotik usus-usi, satu saset usus-usi sama kayak minum ya, probiotiknya 1 triliun kawan-kawan ya. Ada referensi, 1 Yakult itu 1 miliar, ada referensi lain 2 miliar. Jadi 1 saset usus-usi sama kayak minum 500 atau 1000 botol Yakult. Nah, jadi usus dibersihkan. Dengan usus bersih, akibat kemarin makannya bermasalah, ya, lebaran juga bermasalah, usus dibersihkan lagi, sistem imun dipulihkan. Dengan sistem imun yang baik, ya, tubuh kita akan jauh lebih bagus menangani penyakit-penyakit yang ada. Dan ingat, proses regenerasi tubuh kita juga membutuhkan sistem imun. Kalau sistem imun bagus, regenerasi akan bekerja dengan tepat. Ya, fungsi subarasi juga akan diperkuat dan dipercepat oleh usus-usi. Dan ingat, usus-usi juga anti tumor, anti kanker yang langsung menutrisi natural killer cell sebagai innate ya, sebagai sistem imun cepat yang patroli tiap hari dalam tubuh kita mencari tumor, mencari kanker, mencari penyakit, dan itu dinutrisi akhirnya apa? Kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit kronis ya, baik tumor maupun kanker dengan konsumsi usus-usi. Ditambah hikari, penyempurna ya, dimana hikari ini untuk mata ya, cahaya, untuk stres juga karena nutrisinya 100% di otak ya, fokusnya untuk orang-orang tua ya, demensia, ada yang pikun ya, udah pas lebaran nggak ingat anak ya. Nah, ada yang pura-pura nggak ingat anak, ada juga suruh minum hikari. Nah, jadi hikari itu ya untuk demensia, kemudian anak yang kasihan tuh yang mungkin kawan-kawan malu ya pas berkunjung ke keluarga ada anaknya yang autis ya, nggak bisa diem pas datang tuh rumahnya diberantakin, rumah keluarganya diberantakin karena anaknya autis nggak bisa diem. Nah, itu bagus dengan konsumsi hikari. Dan itu mungkin Tasya mudah-mudahan membantu kawan-kawan semua ya, membantu mudah-mudahan edukasinya bisa kawan-kawan lakukan ya, bisa diambil hikmahnya dan dilakukan supaya semua sehat, dan mudah-mudahan dengan adanya support sistem AFC membantu kita semua jadi lebih baik lagi, baik dari psikis ya, baik dari penyakitnya maupun sosialnya. Ya, mungkin itu Tasya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Islami untuk penjelasan yang super detail hari ini, walaupun hawa-hawanya masih liburan ya Dok ya, tapi tetap semangat banget ngejelasin dan bawa topik kita hari ini. Nah, dari topik dan obrolan kita hari ini, kita juga jadi bisa belajar kalau misalkan setelah lebaran itu bukannya kita langsung harus berubah mendadak secara ekstrim gitu, enggak, tapi mungkin lebih ke gimana kita pelan-pelan kembali ke pola hidup yang lebih seimbang, mengatur regulasi stres yang lebih baik lagi untuk hari-hari ke depannya. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa juga jadi pengingat buat teman-teman semua untuk lebih aware, lebih sadar lagi akan kebiasaan kita sehari-hari.